Sangat jarang Indonesia itu tampil sekeren melawan Jordania, saudara-saudara. Harap diingat bahwa ini adalah pertandingan level Asia ya. Asia, bukan ASEAN. Bukan ASEAN. Dan itu sangat jarang sekali pemain Indonesia bermain seperti itu. Luar biasa, saudara-saudara. Keren sekali, keren. Semua sektor lapangan hidup. Depan tajam, tengah solid, belakang tangguh, kiper juga. Wah, luar biasa. Taktik, strategi jitu. Inilah yang disebut sebagai proses, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, seperti yang sudah saya bilang, Indonesia itu tetap harus ditanamkan mentalitas menang. Walaupun sebenarnya hasil imbang melawan Jordania itu sudah cukup, tetapi kemarin kan saya bilang harus ditanamkan mentalitas menang. Imbang saja tidak cukup, tim nasional Indonesia U23 harus menang. Menang. Kenapa? Karena biasanya tim yang hanya mengharapkan hasil imbang itu akan kalah. Dan ternyata saudara-saudara, benar seperti yang saya bilang, tim nasional Indonesia benar-benar ingin menang. Mereka tampil luar biasa, saudara-saudara. Tampil luar biasa menghadapi Jordania. Starting line up-nya yang diturunkan juga keren. Juga luar biasa, sudah. Di belakang itu si Komang tidak main memang. Ferrari main dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kemudian di tengah Ivar Jenner kembali bermain dengan Nathan. Nathan di situ. Kemudian Fajar main di kanan, Pratama main di kiri. Sementara tiga penyerang depan itu kembali menggunakan false nine. Rafael Strike, kemudian Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Permutasinya, pergerakan ketiga pemain ini itu sangat cair. Termasuk juga di tengah. Justin Hubner walaupun back dia kadang main di tengah, kadang di depan. Sementara Marcelino juga begitu. Secara teori di atas kertas dia ada di depan, tetapi secara pergerakan dia bisa ke tengah, bisa ke kanan, ke kiri. Wah, luar biasa, saudara. Itu taktik yang menurut saya keren dan penampilan Indonesia melawan Jordania itu sangat jarang. Sangat jarang kita lihat, saudara-saudara, di level Asia. Nah, kita harus garis bawahi itu, saudara-saudara. Ini adalah level Asia, bukan lagi ASEAN, bukan Asia Tenggara. Ini adalah level Asia. Dan bermain dengan cara seperti itu di level Asia itu, saudara-saudara, itu keren, saudara-saudara. Luar biasa, saudara. Harus mengatakan begini, saudara-saudara, melawan tim dari Timur Tengah itu tidak mudah, saudara-saudara, tidak mudah. Beda dengan kita melawan Kamboja atau Myanmar atau Timor Leste atau Brunei Darussalam atau Malaysia. Beda, saudara-saudara, beda. Tim dari Timur Tengah itu biasanya itu mereka mengandalkan fisiknya bagus sekali, hampir mirip dengan tim-tim dari Eropa. Kemudian posturnya juga bagus, kekuatan mereka, power mereka bagus. Kemudian cara bermain efektif, efisien, teknik mereka juga hidup. Kemudian pelatihnya biasanya kalau mereka mengandalkan pelatih dari Eropa, taktik dan strateginya juga jalan. Tetapi yang terjadi dengan Jordania adalah Indonesia mampu melakukan counter strategi yang menurut saya jitu sekali. Dan
kontra strateginya itu, saudara-saudara, itu sudah dirancang Sintayong bukan hanya untuk pertandingan melawan Jordania. Kalau saya lihat, dia sudah mempertimbangkan betul-betul nanti waktu melawan Qatar akan main seperti apa, waktu melawan Australia akan main seperti apa, dan ketika melawan Jordania akan main seperti apa. Dan itu taktik dan strategi yang dirancang oleh Sintayong itu benar-benar membuat si Abdallah Abu Zema, pelatihnya Jordania, itu bingung. Dia tidak bisa menganalisis apa yang akan dikerjakan Indonesia di pertandingan itu. Karena waktu melawan Qatar juga berbeda, waktu melawan Australia juga berbeda. Jadi ini menjadi kelebihan Indonesia. Salah satu kelebihan Indonesia di balik layar, taktiknya, think tanknya itu. Pola berpikirnya luar biasa. Jadi memperlakukan sebuah turnamen sebagai satu kesatuan, bukan hanya pertandingan demi pertandingan, tidak, tetapi dia holistik, berpikir holistik. Dia memikirkan sebelum selesai satu pertandingan, dia sudah memikirkan pertandingan berikutnya akan seperti apa. Itu benar-benar terlihat dengan para pemain Jordania itu yang bingung mengantisipasi pergerakan Indonesia. Saya yakin mereka tidak menyangka Justin Hubner menggunakan nomor 10 tetapi bermain di posisi belakang. Itu cerdik, saudara-saudara, cerdik sekali. Nomor 10 itu biasanya Lionel Messi lah. Itu nomor 10 posisi seperti Lionel Messi. Itu, tetapi yang terjadi dengan Justin Hubner posisi nomor 10 main di belakang. Dan dia tidak hanya main di belakang, kadang main di tengah, kadang main di depan. Itu yang keren, saudara-saudara, taktik dan strategi yang gitu. Kemudian penempatan Nathan juga luar biasa. Posisi aslinya fullback, tetapi ditempatkan di gelandang bertahan dan dia menjalankan tugasnya dengan bagus. Di depan, false nine, saudara-saudara. Bayangin false nine. Biasanya false nine itu kalau menggunakan skema 4-2-3-1 atau 4-3-3 atau 4-4-2. Tetapi ini 3-4-3 mainnya false nine. Taktik dan strategi yang dirancang jitu, saudara-saudara. Para pemain itu tampak sekali menikmati pertandingan. Seperti tidak ada beban, saudara-saudara, tidak ada beban. Biasanya ya, ini tim sekelas Barcelona saja, saudara-saudara, waktu melawan Paris Saint-Germain, PSG, itu terlihat sekali mereka terbebani harus bermain minimal imbang. Akibatnya mereka kena comeback, kalah 1-4 dan gagal lolos ke semifinal Liga Champions. Tetapi yang terjadi dengan Marcelino, dengan Ivar Jenner, dengan Rafael Struijk, dengan Witan Sulaiman, dengan Nathan Chuaon, dengan Hernando Ari Sutaryadi, itu tidak. Mereka walaupun hanya butuh hasil imbang, mereka terlihat sekali santai, rileks, menikmati pertandingan. Seperti latihan saja. Betul, saudara-saudara, seperti latihan. Mereka mengalirkan bola. Kalau saudara perhatikan ini bukan hiperbola. Ini saya sekali lagi bukan hiperbola dan itu bukan karakter saya. Saya biasanya berdasarkan fakta. Dan faktanya memang terlihat seperti itu. Indonesia mengalirkan bola dengan lancar, dengan santai. Terlihat dari statistiknya, saudara-saudara. Ball possession kita unggul. Kita punya sekitar 53-54%, 55% penguasaan bola. Kita mendominasi. Kemudian peluang kita juga punya peluang yang banyak. Tembakan kita mungkin sekitar 20-an lebih. Sekitar 20-an kita punya. Kemudian umpan kita juga lebih banyak. Jadi Indonesia bermain seperti halnya kita berlatih. Jadi tidak gentar, tidak takut, tidak tidak cemen lah. Berhasil mengembangkan gameplaynya itu benar-benar jalan, benar-benar hidup, mengalir. Para pemain tidak takut, tidak ada beban, Saudara lihat gol-golnya. Gol bagaimana seorang Rizky Ridho, pemain belakang, saudara-saudara, bisa bikin assist. Kerjasama dengan Marcelino, kerjasama dengan Witan, bikin assist. Itu kan keren. Kemudian bagaimana Anda lihat golnya Marcelino, gol keduanya Marcelino. Itu kan memang kerjasama yang memang itu dilatih saat latihan. Dan mereka menganggap itu adalah tempat latihan. Itu memang luar biasa lah, saudara. Tim nasional Indonesia U23 maupun tim nasional seniornya juga itu bisa bermain dengan sangat bagus seperti ini. Ini karena proses, saudara-saudara, proses yang dilalui oleh Sintayong ketika pertama kali datang ke Indonesia, melatih Indonesia itu pertama kali itu kalau nggak salah tahun awal 2020. Sekarang sudah tahun keempat dia kan. Pengumumannya kontraknya 2019, tetapi dia bekerjanya itu mulai tahun 2020, awal 2020. Dan itu prosesnya panjang. Dan ketika dia datang, kan dia langsung potong generasi. Semuanya dipotong, cut langsung.
tim warisannya Simon McManamy dihilangin semua, saudara-saudara. Dihilangin dan dididik generasi baru yang Witan, Sulaiman di situ, Rizky Ridho di situ, Pratama Arhan di situ. Kemudian dia mencari pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi, dinaturalisasi. Kemudian ya pada awalnya memang tidak berjalan baik. Kalau saudara-saudara ingat kan, pada awalnya sebelum ada pemain-pemain keturunan yang bagus-bagus ini kan, Sintayong di level senior misalnya dia menggunakan pemain seperti Kushedia Haryudo. Ingat gak? Kemudian dia masih menggunakan Evan Dimas. Kemudian dia masih menggunakan siapa itu ya? Mark, masih menggunakan si Rafli. Ada banyak pemain yang waktu awal-awal dibentuk tidak sesuai dengan keinginan dia. Kemudian seiring berjalannya waktu, pemain-pemain muda yang kemudian dia didik ini ternyata mampu bermain bagus. Panggung pertama yang saudara-saudara lihat, yang kita lihat bersama itu waktu Piala AFF 2020 yang digelar tahun 2021 kalau nggak salah. Itu panggung pertama anak-anak muda ini bermain. Kemudian seiring perkembangan waktu mereka kemudian terus berkembang. Kedatangan pemain-pemain keturunan yang seperti yang saya bilang, yang junior maupun yang senior. Dan semuanya ini proses, saudara-saudara, proses. Jadi kalau di awal-awal itu hasilnya agak jelek-jelek ya wajar karena prosesnya memang itu, sepak bola itu begitu. Dan ini yang selama ini tidak dipahami oleh orang-orang di Indonesia, pelatih-pelatih di Liga Indonesia, pendukung supporter di Liga Indonesia itu tidak memahami itu. Mereka maunya itu ya datang hari ini besok juara. Datang hari ini sebulan kemudian sudah bisa mengalahkan Real Madrid, sudah bisa mengalahkan Manchester City, sudah bisa mengalahkan Bayer Leverkusen. Kayak begitu. Padahal kan tidak, sudah prosesnya itu butuh panjang. Sepak bola itu butuh proses. Pemain muda itu kalau diberi kesempatan ya saudara-saudara ya, itu akan bisa berkembang dengan sangat baik. Beda dengan pemain tua. Kalau pemain tua itu orientasinya sudah ya finansial, dia sudah mencari tabungan. Saya mau mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pemain muda tidak. Pemain muda itu masih idealis. Mereka masih bisa dibentuk. Dan ini yang dilakukan Sintayong dengan anak-anak muda ini. Lolos ke perempat final, saudara-saudara. Saya berharap ini ya kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudara semua, kepada supporter Indonesia, tidak usah diberi harapan yang berlebihan. Tidak usah diberi target yang berlebihan. Misalnya harus lolos ke Olimpiade atau harus harus juara atau harus apa. Tidak usah, saudara-saudara. Kita sudah mencapai perempat final ini, itu sudah sebuah prestasi. Itu sudah seperti juara Piala Dunia. Ini sudah prestasi yang bagus, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita debutan, tim yang baru pertama kali tampil. Kedua, kita di grup yang tidak mudah. Dan saudara-saudara ingat, kita kemarin bermasalah dengan video asisten referee waktu melawan Qatar. Itu sebuah lolos ke perempat final itu sudah prestasi yang bagus. Apalagi kita sudah dinanti di grup B. Itu ada Jepang, ada Korea. Yang secara teori gak mustahil lah, yang mustahil, saudara-saudara. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita bisa mengalahkan mereka, tetapi secara teori itu yang mustahil. Sintayong sendiri sudah mengakui kalau ketemu Korea berat, ketemu Jepang juga berat. Jadi itu kalaupun kita terhenti di perempat final itu ya sudah bagus, saudara-saudara, sudah bagus. Gak usah kita berharap terlalu tinggi. Kalaupun kita bisa mencapai level misalnya sampai ke semifinal, kemudian bisa lolos ke Olimpiade, ya anggap saja itu bonus, saudara-saudara. Anggap saja itu bonus, karena memang tujuan utama kita ya sampai ke perempat final dan target tercapai, saudara-saudara. Perempat final tercapai, babak 16 besar Piala Asia Senior juga tercapai. Ya sudah, sekarang apalagi? Apakah Anda masih menunggu untuk memperpanjang kontrak Sintayong apa tidak? Sudah perpanjang aja sampai dengar-dengar sih sampai 2027, ya sudah perpanjang saja, karena ini menjadi tradisi baru, saudara-saudara. Tradisi baru di Indonesia bahwa ada pelatih tim nasional yang bisa bertahan dengan di waktu yang sangat lama. Nanti kalau dia bertahan sampai 2027 itu berarti 7 tahun. 7 tahun, dan ini akan menjadi, mungkin saja akan menjadi rekor terpanjang pelatih tim nasional di Indonesia. Dan ini bagus, saudara-saudara. Bagus supaya tidak lagi terjadi gonta-ganti pelatih setahun ganti, ya kapan majunya kalau setahun ganti, karena pemain juga bingung kalau setiap tahun ganti.
Pertandingan perempat final bagaimana saudara-saudara? Perempat final saya belum punya ide. Belum punya ide untuk untuk mengatakan seperti apa. Kenapa? Karena saya melihat lawannya itu Jepang atau Korea itu ya sudah mereka kelasnya kelas dunia lah. Kita harus fair. Baik di level senior, level junior, U23, U19, U20 itu sudah levelnya dunia. Levelnya dunia itu sudah beda. Walaupun dulu kita pernah zamannya Evan Dimas pernah mengalahkan Korea Selatan, tapi kan itu main di Jakarta dan dalam kondisi hujan. Dan setelah itu timnya Evan Dimas hilang. Tetapi ini berbeda. Ini situasinya berbeda. Apakah kita akan memenangkan pertandingan nanti melawan Korea atau melawan Jepang? Saya nggak tahu saudara-saudara. Karena ini berat. Tetapi yang bisa saya berikan saran adalah kita bermain defensif sajalah. Menghadapi Jepang atau Korea kita jangan seterbuka seperti waktu melawan Jordania. Atau seberani waktu melawan Australia. Atau senekat waktu melawan Qatar. Kita harus lebih berhati-hati. Karena Jepang, Korea itu bermain menurut saya levelnya satu tingkat, dua tingkat di atas kita lah. Mereka jauh lebih disiplin, jauh lebih matang, jauh lebih bagus, jauh lebih unggul segala-galanya menurut saya. Jadi ada baiknya kalau kita menghadapi mereka, bermain saja defensif. Kita mengandalkan serangan balik, disiplin dalam bertahan. Karena kita punya kemampuan itu. Punya pemain-pemain yang bagus di sektor pertahanan. Tetapi begini, evaluasinya adalah Ferrari itu kemarin waktu pertandingan melawan Jordania itu sempat melakukan beberapa kesalahan. Dia salah mengantisipasi. Nah, itu harus diantisipasi. Mungkin saja Ferrari bisa diparkir nanti perempat final mainkan si Komang. Komang ternyata ketika diberi kesempatan main dia langsung bikin gol. Itu bisa menjadi salah satu solusi. Tetapi menurut saya yang paling penting ketika berhadapan dengan Jepang atau Korea Selatan di perempat final adalah bertahan sajalah. Defensif sambil mengandalkan serangan balik, sambil mengandalkan counter attack. Kalau kita bisa melakukan itu, saya rasa Indonesia akan bisa lolos ke semifinal. Kita bertahan dalam arti bukan negatif football, saudara-saudara. Bukan. Bermain disiplin, merapatkan pertahanan, kemudian melakukan serangan balik yang cepat, 1-2 sentuhan, kemudian efektif. Bermain efektif, efisien, dan jangan lupa, ini yang selalu saya katakan kepada semua tim yang manfaatkan skenario bola-bola mati. Apakah itu tendangan bebas langsung, apakah itu sepak pojok, apakah itu tendangan bebas tidak langsung, atau lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam ini salah satu andalan, tetapi tidak harus selalu mengandalkan lemparan ke dalam. Tendangan bebas itu juga harus bisa dimanfaatkan. Witan Sulaiman punya kemampuan tendangan bebas yang bagus. Kemudian Marcelino juga, Nathan juga punya kemampuan tendangan bebas yang bagus. Kemudian Fajar itu juga punya kemampuan cannonball dari luar kotak penalti yang bagus. Kemudian sepak pojok itu juga harus menjadi andalan karena Indonesia punya pemain-pemain yang tinggi. Itu yang harus dilakukan ketika nanti berhadapan dengan Korea Selatan atau Jepang. Apakah Korea atau Jepang? Saya rasa sebaiknya kalau boleh memilih ya tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya, tetapi tidak mungkin saudara-saudara, tidak mungkin menghindari Jepang atau Korea Selatan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ya memang grup A ini jodohnya di grup B. Dan di grup B yang sudah pasti lolos ya Jepang dan Korea Selatan. Mereka hanya tinggal menentukan siapa yang menjadi juara grup. Untuk sementara Korea Selatan menjadi juara grup karena mereka memiliki poin fair play yang lebih bagus. Jumlah golnya sama, kedua tim ini sama. Jumlah gol, jumlah mencetak gol, jumlah kemasukannya sama, poinnya sama, hanya beda poin fair play saja. Korea Selatan itu lebih sedikit dapat kartu kuning, hanya 2, sementara Jepang 3. Jadi ini dua tim yang memang berat, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari San Francisco sampai New York, dari London sampai Istanbul. Semua sudah kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, khususnya tentang kemenangan luar biasa tim nasional Indonesia U23 atas Jordania. Kemenangan yang mengantarkan Indonesia lolos ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemenangan yang membawa Indonesia ke babak 8 besar pada debut Piala Asia U23. Dan sekarang Indonesia harus bersiap
menghadapi pertandingan yang jauh lebih besar, saudara-saudara. Permainannya luar biasa, saudara-saudara, melawan Jordania. Sangat jarang kita lihat Indonesia itu bermain seperti itu di level Asia. Ini levelnya Asia, saudara-saudara, bukan ASEAN. Bukan Asia Tenggara, bukan. Ini levelnya Asia, dan itu sangat jarang menghadapi tim dari Timur Tengah lagi. Menghadapi tim dari Asia Barat yang selama ini kita tahu mereka adalah tim yang sangat bagus, yang sangat dominan, sangat superior. Selain Asia Barat juga Asia Timur itu juga luar biasa. Dan kita kemarin sebelumnya juga mengalahkan Australia, bule-bule yang menyamar menjadi orang Asia. Itu keren, saudara-saudara. Saya rasa luar biasa. Permainan semua sektor hidup. Lini depan kita tajam, kerjasamanya hidup, lini tengah solid, lini belakang tangguh. Penjaga gawang, waduh, nggak usah ditanya lagi, saudara. Semuanya hidup, saudara-saudara. Kerjasamanya, cara mainnya itu enak, saudara-saudara. Enak dilihat. Pemain tidak terlalu banyak mendribble bola. Begitu dapat bola langsung mengalir. 1, 2, 3 orang bekerja sama, berkolaborasi, tik-tak. Kemudian semuanya menuju ke depan. Kemudian pemain tenang. Ini yang saya acungi jempol. Tenang, santai, rileks. Mereka seolah-olah menikmati pertandingan itu, saudara-saudara. Mereka tanpa beban. Tanpa beban sekali, saudara. Mereka tidak takut menghadapi Jordania yang kita tahu sendiri. Tim dari Asia Barat, tim dari Timur Tengah itu selalu keren, selalu luar biasa, dan mereka mampu melakukannya. Dan kini apapun hasil nanti, saudara-saudara, apakah Indonesia akan bisa lolos ke semifinal, apakah Indonesia akan bisa lolos ke Olimpiade, ataukah terhenti di perempat final, itu tidak menjadi soal. Karena ini sudah menjadi pencapaian yang luar biasa, saudara-saudara, mengalahkan Australia dan Jordania untuk tahap awal. Jadi makanya kita harus percaya proses. Ini adalah bagian dari proses yang sedang dibangun oleh Sintayong, oleh tim pelatih, oleh para pemain, oleh semuanya. Luar biasa, saudara. Salut. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!